Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin yaqul al-arkan allati talzamu fiha at-tuma'ninatu arba'ah: ar-ruku' wal-i'tidal was-sujud wal-julus baina as-sajdataini. Malam ini kita akan membicarakan setiap sholat. Ana ulang, sholat itu cuman bedanya di niat. Tapi ketika sholat itu dikerjakan, rukunnya tetap sama. Rukun sholat jumlah rukun sholat 13 dibagi 4. Rukun sholat ada 13. Dari 13 rukun dibagi jadi 4. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun sholat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rukun sholat jumlahnya 13 dibagi kepada 3. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6, rukun qalbi ada 2. Arti rukun sesuatu yang harus dikerjakan. Rukun qauli, rukun ucapan, jumlahnya 5. Takbiratul ihram, Fatihah, sholawat, tahiyat dan salam. Rukun fi'li itu rukun perbuatan, jumlahnya ada 6. Berdiri betul, ruku', i'tidal, 2 kali sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk tahiyat akhir. Jumlahnya 6. Rukun qalbi ada 2, niat sama tertib. Rukun sholat jumlahnya 13 dibagi 3. Rukun qauli, fi'li, qalbi. Arti rukun qauli rukun ucapan. Jadi tidak ada boleh kita berbacuan mulut bergerak tapi tidak kedengaran, tidak sah sholatnya. Tuh. Jadi kalau kita mulut kita bergerak mesti ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kuping kita kedengaran. Kalau tidak ketik suara, tidak sah solatnya. Cengkepok, sah. Mesti ada. Allahu Akbar. Jadi kalimatnya tu kedengaran. Macam apa aku ni tahu kalau macam apa kau tu katik yang dibaca. Itu juga Fatihah. Kalau tidak katik suara macam apa coba? Tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau dia tidak sah, payah baik. Hal ataka hadithun ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah. Waktu kaget diumumkan di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, ya Allah, mana salat aku? Memang ada nilai salat kau. Karena apa? Di antaranya salah. Jadi mesti kedengaran. Ada suara yang didengar. Cuman jangan terlalu kuat.
kira-kira kuping baik, kedengaran cukup. Kedua, rukun fi'li. Rukun fi'li itu rukun perbuatan. Dalam rukun perbuatan itu ada double rukun. Dalam rukun itu ada double rukun, 4 yang rukunnya double. Rukuk dan tamakninah, iktidal dan tamakninah, 2 kali sujud dan tamakninah, duduk antara 2 sujud dan tamakninah. Jadi dannya tu serta, bukan atau. Kalau dia nyo atau boleh boleh pilih. Kau nak ke kanan atau nak ke kiri. Kau nak nombor 2 atau mau 1. Itu milih. Kalau kau mesti nombor 2, tak pilih ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2, 1 dan 2 jumlahnya jadi 1 dan 2 jumlahnya jadi adan. Kalau dia milih, kalau milih ini rukuk dan tamakninah, iktidal dan tamakninah, 2 kali sujud dan tamakninah. Coba maju, duduknya maju. Baca maju. Kasihan yang lain. Nah, panjang kalau pula kaki kamu. Sekali. Jadi duduk antara 2 sujud dan tamakninah. Arti tamakninah itu berhenti saja sejenak. Baru sujud. At-tamakninah itu hiya sukutun ba'da harakatin, ay sukunul a'dha'i ba'da harakatiha min hawiyyin wa nuhudin. Arti tamakninah adalah menyetop segala anggota-anggota tubuh setelah pergerakannya ba'da harakatiha min huwiyyin wa nuhudin, berupa gerak turun dan juga gerak bangkit. Qala hiya sukunun ba'da harakataini lakanan awdah. Tamakninah adalah tenang di antara 2 gerakan. Bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Hendaklah dia menyetop segala anggota dia tu tidak dia bergerak-gerak kecuali dia stop dengan sekadar bacaan subhanallah. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Stop dengan Allahu Akbar. Nah, jangan berbacaan pada tempat-tempat bacaan kalau anggota badan belum sempurna. Allahu Akbar. Mantap. Ukuran rukuk, tangan megang dengkul. Nak wong tinggi, nak wong pendek, nak wong gemuk, nak wong mak manapun, yang namanya rukuk yang dipegang adalah dengkul, jengku. Tidak boleh ke bawah dengkul, tidak boleh ke pucuk dengkul. Ukurannya dengkul.
Allahu Akbar. Pas, mantap. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kalau kamu baca di YouTube yang pakai hamdi dimarahi wong. Tidak boleh. Cukup subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Bi'ala. Tak ada pakai hamdi. Itu bacaannya ada beberapa pendapat. Imam Syafi'i ngambil pendapat yang dipegang riwayat Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud pakai wa bihamdi ujungnya. Lebih ada kesempurnaan. Oh, tapi tidak bisa itu. Tak usah kau ribut. Tidak maco lagi dah apa nyawa. Ngurus barang sunat. Tidak dibaca dah apa-apa. Karena bacaan rukuk sujud itu Sunnah. sunat. Ngenceng-ngenceng pula. Wong-wong yang model macam ini, ya, kalau ketemu wong-wong yang berpaham nak menang dewek macam ini, ana pesan dengan kamu, kalau belum mati jangan dikubur. Kalau ketemu wong model ini, belum mati jangan dikubur. Ya, ingat tu itu. Galak yang dibantahkan sesuatu yang tidak merusak sholat. Kalau kira-kira itu tidak dibaca, sholat itu jadi rusak. Yang diperhatikan itu yang ini pendapat ada hargoi. Ke Masjid Agung, apa mesti nak pakai mobil? Ke Masjid Agung mesti pakai mobil. Bermotor bah? Boleh tak motor? Bersepeda? Beca? Jalan kaki? Pakai tek? Yang penting tujuannya? Nah, asal selagi dia ada dalil, ada dasar, ada pertanggungan jawab, bismillah. Macam minggu tadi kan kita sudah baca malam Sabtu yang belakang tadi di kitab tentang iftitah. Babi kok ada 5 riwayat iftitah. Apa kata Syekh Nawawi? Baca kalau. Bila memungkinkan waktunya panjang, bacalah kalau 5. No, Allah kabir, Allah mabaid, bacalah kalau. Kita sikut lagi tak baca. Allahu Akbar. Rukuk. Lah yakin lah kata subhana rabbil azim wa bihamdi. Sekali cukup. Atau Allahu Akbar. Mantap, subhanallah. Jadilah. Yang penting dianya tu ada mantapnya. Tidak boleh bergerak no. Mak makin pil. Tak sama yang ni. Tak sah solatnya. Tapi Ustaz kita galaknya itulah, jangan galak. Kita galak nyingok orang, tak sedih jingoi. Kita tu solat, bukan ngawasi orang. Jadi mantap. Allahu Akbar. Tangan diluruskan. Ini jari diluruskan dengan tulang miskin. Jangan dimalangkan, jangan digemet jengkul, dilurus. Tahan. Yang ini nahan dengkul. Nah, itu tangan. Jangan mak ini. Lurus mak ini. Ya, mengarahkan kepada kiblat. Sudah 3 kali, boleh dibaca 3. Karena waktu di Madinah atau khususnya Madinah, rukuknya, sujudnya panjangnya. Apa? Kalau kita ada apa? Mang Teguh apa? Yang palak sakit itu. Vertigo. Baca umat. Lama rukun. Angsa wong bonting ngan semayang mengas. Nganjel pun. Jika anak lama macam apa imam itu. Sudah, anak kebenaran solat dekat pintu. Nah, betul ada sikap. Ada syekh sikap
Dia di sana kan di Mekah, di Madinah tu keciren. Kalau dia guru di Masjidil Haram tu, di Masjid Nabawi, dia pakaiannya pakai mislah, pakai jubah. Nah, jika kuat ini kerja. Jika kuat, penumpang nak jauh. Apa? Anak kepanjang-panjang imam macam apa? Apa yang dibaca waktu rukuk, waktu sujud tu? Apa dia? Tanya dengan dia. Puji dia. Bacaan itulah diulang-ulang baik. Bacaan itulah diulang-ulang baik. Yo kalau jatuhnya kita solat dewe ada apa? Rukuknya dilamu ke dia, sujud aja di soal. Penghambaan diri kita kepada Allah. Bahkan dalam satu riwayat hadis disebutkan ketika seorang hamba berdiri untuk melakukan salat, maka dosa-dosa dia Allah pindahkan, Allah taruh di pucuk baunya. Pucuk bau. Ditempatkan di pucuk bau. Jadi selama kalau dia lama rukuknya, maka dosa-dosanya tadi bercerampah. Begitu juga sujud. Jadi kenapa dilamakan? Itu tadi fadilatnya supaya mendapatkan fadilat yang macam tadi. Itu dengan catatan segalanya itu kalau dia solat dewean. Kalau kita sebagai imam, bacalah yang ghalib. Bacalah yang biasa dibaca wong umum 3 kali. Paling banyak 7, supaya makmum tidak syak. Macam itu ya. Rukuk. Satu rukuk yang tomak nina tadi. Kalau baca ngesel lagi, baca tak ngesel lagi. Duduknya baca tak ngesel lagi. Kalau baca lepas ke baik kaki tu tahu. Dah, ya khair. Memang tak muat lagi dah, tak muat lagi. Sudah. Yang kedua, wal i'tidal. Ini i'tidal banyak yang ucap-ucap ni. Subhana rabbiyal azim, rukuk apa dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Tegak lurus. Sami'allahu liman hamidah. Seluruh anggota tu mesti stop. Jangan kepala bayi tegak, tapi tangan kalau apa? Bermain. Itu juga tidak tumakninah. Maka itu di dalam satu kitab lagi disebutkan, ada yang mengajarkan kalau dia kembali dari rukuk, kemudian dia i'tidal, maka dikembalikan tangannya seperti semula. Pernah kamu ingat? Sami'allahu liman hamidah. Balik lagi dia ini. Kan macam ini pertama solat. Kalau kita sami'allahu hamidah kan lurus. Tidak, dia ngajarkan. Kenapa dibalikan? Supaya tidak bergerak. Tapi kalau kita biasa memang galak baca tomak ninanya, tidak perlu dibalikan. Sami'allahu liman hamidah, langsung lurus. Kita pegang tangan kita ke pukang kanan kiri. Supaya tidak bergerak. Tapi kalau Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allah tak boleh, tidak boleh. Jadi dia sambilkan hidup atau dia menekan baju, tidak boleh. Jadi dia Sami'allahu liman hamidah, tegak lurus. Baru bergerak Allahu Akbar. Jadi antara dia tegak, dia harus berdiri betul, menyetopkan seluruh anggota badannya.
kecuali yang memang tidak baca di stop, itu namanya darurat. Ada wonga matanya kedip-kedip, atau memang ada wonga tangannya kena apa, syarafnya terganggu, itu namanya uzur. Ini nih yang sehat, yang diterangkan dalam hukum ini untuk semua orang yang sehat. Kalau yang tidak sehat, semampu dia sholat. Dia tidak mampu berdiri tidak mampu duduk beban. Nah, itu artinya sekemampuan dia. Kalaupun masih tidak ada baca, dia dengan cukup hormat waktu. Jadi kalau dia kesempurnaan dia ada pada badan diri dia harus melakukan dengan kesempurnaan. Tuh. Kemudian wasujud, rukun yang wajib pakai tamaknina yang ketiga adalah sujud. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, mil'as samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada wong ni kalau kita makmum, Sami'allahu liman hamidah, makmum cukup jawab Rabbana lakal hamd. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun dia makmum tetap disunahkan nyebut Sami'allahu liman hamidah baru Rabbana lakal hamd. Oh enggak begitu Pak Ustaz. Dalam hadisnya hanya menyuruh dak usah kau ribut, tidak macur apa-apa. Tidak macur apa-apa. Masih sah. Jadi enggak ada apa-apa. Karena kalimat-kalimat itu termasuk dalam sunat hayat. Ya. Wasujud. Nah, sujud 7 anggota tuh. Allahu Akbar. Di dalam kitab kita ini menjelaskan bahwa yang mu'tamad, arti yang mu'tamad, ittifaq seluruh ulama, kalau sujud mendahulukan dengkul daripada tangan. Dan itulah yang diamalkan oleh kebanyakan ulama. Kalaupun ada yang menyatakan dulu kan tangan, lajulah mendenak dulu ke kepala lagi. Yang penting anggota sujudnya 7. A'dha'u sujud sab'atun, al-jabhatu wa butunul kaffain, ar-rukbatani wa butunul asabi'ur rijlain. 7 anggota sujud, kening 2 tapak tangan, 2 dengkul dan 2 ujung jari-jari. Bagian dari tapak tangan dan jari asal 1 sudah cukup. Tidak Ustaz, aku nak nulung kepala, lajulah kau situ. Allah jelantum laju. Urusan kau situ. Sak minggina. Daripada kau ada semayang. Lah dijelaskan ulama ngawekennya macam ini. Ulama nyuntukannya macam ini. Penjelasannya macam ini, sudah jelas. Tidak ada mungkin masing-masing. Syekh Nawawi Banten itu bukan ukuran kita. Beliau imam di Masjid Makkah, menggantikan Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dari Minangkabau. Tersohor ilmu beliau. Ya. Syekh Umar Khatib Minangkabau. Meninggal, ganti Syekh Nawawi Banten. Dulu di Mekah bukan mahab cuma wong Arab yang imam. Hatta wong Palembang juga ada. Kayak Daud, kayak Waka, bahkan kayak Abdul Ghani dulu ngimam di Masjid Mekah. Dulu juga ngajar sama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Sekian tahun sekian masuknya Wahabi, baru dihapus galau semua mazhab. Yang cuma tegak mazhab Wahabi. Syekh Nawawi Banten, bahkan kesohoran ilmu beliau bukan main di kota Mekah. Sebegitu besarnya ilmu beliau, dan satu-satunya ulama yang menyusun kitab pakai bahasa Arab, Syekh Nawawi Banten. Kitab-kitab Arab disyarahkan oleh beliau. Ini kitab yang kita baca ini, kitabnya tipis. Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami
Ulama dari Hadrami, kecil kitab Safinatun Najah. Tapi dijelaskan oleh beliau, dipaparkan sampai seluas ini oleh Syekh Nawawi Banten. Dan kitab Kasyifatus Sajah, anda dapat khabar dari kawan-kawan yang belajar di Hadramut, satu-satunya kitab ulama Jawa yang dipakai di Hadramut adalah kitab Kasyifatus Sajah. Artinya bukan main magom, level tingkatan Syekh Nawawi Banten menjelaskan kepada kita kalau ruku, kalau sujud mendahulukan dengkul daripada tangan. Allahu Akbar, lemak pula. Kalau kita sujud kaki duluan dibandingkan dengan yang lain, lemak pula. Lemak tersusun dia. Tak. Sedap ngawi kayaknya. Allahu Akbar. Sujud dimantapkan. Nah, lagi sujud tidak usah nak berfikir nak ngitam ke kening. Ingat orang hitam kening. Wah, hitam kening Ustaz. Oh, minta katok ahli ibadat. Tidak dari kening lah nyingok. Kalau pacak dibuang ini. Dah jam dibuang. Ini dah geso. Orang hitam be kulit manggis. Be paku nan tebok. Jadi tak usah nak ditekan-tekan. Asal ganyu nempel, mantap, Allahu Akbar. 7 anggota pas, mantap, baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3. Rukun tamaknina yang keempat, Allahu Akbar. As-sujud wal julus bainas sajdataini. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Nak mantap pula. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baru Allahu Akbar, lah mantap. Baru subhanallah wa bihamdi. Selesai. Maka itu dalam keterangan kitab Safinatun Najah itu rukun solat ada 18. Ya. 18-nya tu 13 tambah 4. Jadi berapa? 17. 17 ditambah sikok niat keluar solat. Cuman muji Ustaz Muhammad bin Hamid tak usah dipakai niat keluar solat tu, tak usah dipakai karena dengan kita salam tu otomatis sudah habis solat. Khawatirnya kalau belum sampai kita sudah terniat keluar solat, solat kita jadi batal. 1. Karena dipisahnya rukun 4 tamaknina tadi dipisah dari rukun yang lain, itulah jadi 17. 13 tambah 4, 17. Jadi kalau nyusunnya ruku, tamaknina, iktidal, tamaknina, sujud 2 kali, tamaknina, duduk antara 2 sujud, tamaknina, tidak pakai dan. Karena tamaknina digabung kepada 4, diunjuk kalimat wa tamakninatu fi. As-sujud marratain wa tamakninatu fi. Duduk 2 kali dan tamaknina padanya. Jadi cuman yang muktamad bahwa rukun solat itu jumlahnya 13. Ini harus difahami sefaham-fahamnya. Karena solat ini tidak baca nak dianggap main-main. Satu-satunya rukun Islam yang tidak bisa dipermainkan itu adalah solat dan tidak ada alasan apapun.
untuk meninggalkannya. Buktinya kita dalam perjalanan repot jamak. Kita repot dalam perjalanan jamak. Woi panjang gino, Zuhur 4, Asar 4, buat 2. Asar 2, Zuhur 2, namanya qasar. Boleh pilih, nak digawe keduluan, takdim. Nak digawekan belakangan, takhir. Apa lagi? Nah, itu hadiah dari Allah. Oh, tidak ada Ustaz. Aku walaupun dalam posisi perjalanan ini, aku tidak ada nak mengurangi jumlah rakaat. Zuhur nak 4 tulah, Asar nak 4 tulah. Janganlah. Kita ngawikan solat itu wajib. Kita ngambil hadiah dari Allah tadi boleh pahala pula. Itu kan hadiah dari Allah. Dari 4 jadi 2. Cuman ngawikinya 2-2 lah, 2 rakaat. Assalamualaikum, berangkat pula 2 rakaat. Jadi kita tuh boleh pahala 2. Pahala kita ngawikan kewajiban, pahala kita membek keringanan hadiah dari Allah. Waktu anak di Malang dulu, Jimalim, kita berangkat ini kita berangkat. Kan berangkat zaman ini bukan kayak seperti zaman dulu, lama. Ini kan nanti ada rencana tol kita ini kan bakal nyambung ke mana? Ke Lampung. Ini sudah rencana dari presiden dulu. Sebelum yang ini, yang dulu-dulu juga sudah ada rencana. Nerus ke baik. Semua rencana kan cuma nerus ke baik. Cuma nasib baik. Nasib pada zaman dia selesai. Ya, sepakat? Kan pala kakek kita ke Lampung. Habis subuh, sudah sholat subuh, kita ngopi pagi, berangkat jam 7 ke Lampung. Makan siang Ustaz. Makan siang di Lampung. Lampung lemak makan siang. Di pinggir laut, di laut antu ada macam rumah makan, iwaknya no. Itu nonjebe minta iwak itu ditangkap, dimasakkan. Jadi iwaknya sehat. Uji kabar karena belum. Ada udang, ada ini. Misal kita nak refreshing ke sana, ngajak anak main di Jingok Laut, pergi dari sini. Terus kita ke sana, ke Lampung. Selesai makan siang, istirahat, balik ke sini, sholat maghrib. Sangkinnya sudah dekat. Atau kita ke Jakarta, dari Jakarta ke Palembang, kalau naik mobil 20 jaman. Ke Lampung. Kita 20 jam tak? Siapa biasa sana? Ke Jakarta. Nah, sudah sama dewek lah. Kita lama kita bergocok ada 15, ada 20, ada jelas sana tidak tahu. Kalau jauh. Tapi ketika kita naik pesawat, kan parah, 45 menit sudah sampai. Ke Bangka juga sampai. Uji Mu'alim, kalau kita dalam perjalanan, biar bagaimanapun ambil, tidak usah puasa pada hari itu. Karena itu hadiah dari Allah. Jadi hadiah dari Allah, paman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, boleh tak puasa, kaki ganti waktu yang lain. Nah, kata Ma'alim, ambil hadiah itu, ambil. Cuman dengan tanda petik, dengan catatan yang sifatnya sekali-sekali. Sekali-sekali, lesiran atau ada acara, itu boleh. Kalau misal Anda sebagai petugas partai, lagi jadi anggota DPR kan, tugas sana, tugas ini. Itu artinya memang sudah apa? Sudah gawe dia ngabis ke duit kan? Sana sini.
Pak Ustaz banyak gina beban untuk bayar qadanya. Ini yang sifatnya sekali-sekali. Itu hadiah dari Allah. Nah, jadi sangkinnya. Jadi sholat ini sangkinnya suatu kewajiban yang tidak harus dikerjakan oleh setiap mukallaf, dikerjakan oleh setiap kaum muslimin, yang dionya tidak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Tinggal ana ulang lagi, bacaan sholat kita, gerak sholat kita tuh cari siapa yang jadi saksi kita. Ana ulang lagi, kita sholat baca Fatihah, kita sholat baca tahiyat, kita sholat baca syahadat, kita sholat baca salawat, kita sholat baca salam. Pertanyaannya, siapa yang menerkan bacaan kita? Siapa yang sudah pernah kita gawak bacaan kita itu sehingga dia menjadi saksi kita bahwa kita bacanya benar? Kalau belum, jadi siapa yang ngatakan kita benar? Satu. Kedua, rukun fi'li. Berdiri betul kita, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir. Siapa yang jadi saksi kita bahwa kita rukuk tu memang lurus, kita sujud tu memang sesuai dengan ukuran? Siapa nyingok? Belum ada. Cari. Kalau kita lagi belajar yang hadir sebanyak ini, 200-300 yang hadir ini, nak dites sikok-sikok, kelenjer lah. Kelenjeran tu, salah jalan. Namanya barang kelenjeran. Nah, tapi kalau dia tu misal, kamu balik para rumah ustaz, para rumah kiai, sanjoy, Waalaikumsalam. Sehat apa Ustaz? Alhamdulillah. Kalau kamu nanya ustaz yang sehat. Kalau nanya ustaz itu memang dia sakit, jangan nanya apa kabar. Jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Lemak juga apa? Jangan salah ngomong. Ngapa Ustaz? Tolong jingokkan aku nak solat sunat 2 rakaat. Benar tak gerak aku dalam solat? Sudah. Aja salat. Solat kita depan dia. Allahu Akbar. Solat yang 2 rakaat baik. Ayatnya bembek yang pendek baik. Tak usah sabihis panjang. Al-Ikhlas, inna a'taina. Allahu Akbar. Ini diawasinya. Mana Ustaz? Jadilah. Anak mah itu waktu Kiai Zainal masih hidup minta dengarkan Fatihah. Yai, nak baca Fatihah, bacalah. Begitu anak baca, huruf ini kau tu panjangin atau pendek sedikit. Dah balik ke rumah, ayah pula menerganya. Jaya ia dah boleh panjang. Kalimatnya macam ini. Tengok gerak solat, Ustaz Muhammad bin Hamid macam ini, Ustaz ini macam ini. Duduk. Jadi ada tempat yang mengesahkan kita. Tapi kalau kita belum ada sebagai menyaksikan ibadah kita, pertanyaannya itu pertanyaannya kaget ngantung. Karena yang kita jingok di masyarakat macam-macam. Nunjuk tahiyat tu lagi macam-macam. Ada terakhir ni mak ini. Bagonya nampak. Kita main ni Mang Cik sampai April. Sampai April. Sudah. Tapi dalam hukum fikih tidak batal. Tidak nunjuk lagi dah apa. Cuman siapa ngajarnya? Di kitab diajarkan 36. 36. Ini 3, ini 6. Ini dalam fikih, dalam tauhid ini 50 ngitungnya. 50 ini sifat wajib bagi Allah 20,
mustahil 20 yang harusnya sikok jadi 41. Wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, yang jaiznya sikok jadi 9. 9 tambah 41 50. Ini 4 tulisan Arab, ini 9, ini 1. Jadi 50 aqaidul iman. Ana ni mau dia kedah lah. Tapi Kiai Malik Tajuddin tak galak dia ini. Uji Kiai Malik kalau wong tayat macam ini taufik, berarti dua dia nunjuk. Nah. Tidak boleh bengkok sedikit. Nah. Kiai Malik Tajuddin. Ada yang ngajar dan tak main ini. Nah. Jadi anak kiai kegaloi. Nunjuk ke ini baik tak ada kurang 2-3 kok kiai. Urusan nunjuk ni baik. Nanyo kiai anu, nanyo kiai. Mbek kalau. Nah yang ini belum temu. Cuman dalam pelajarannya tidak batal. Tidak batal ya. Ya. Tidak ada batal. Kan uji dia tadi sampai April. Kau semayang tu gawak nunjuk dah. Nunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Ini lurus ke baik. Nah, asyhadu illallah. Sudah. Masa ya. Main kau. Tembak. Ya, lurus baik. Tidak. Kita nyingok masyarakat macam-macam. Ada yang mak ini, ada yang koyak. Dimakan mak ini, mak ini. Ada gak lo dalil? Ada gak lo dalil? Ada yang nerangkan Rasulullah katanya menggerakkan jarinya sehingga digerakkan. Dalam mazhab Syafi'i, ngerak ketunjuk ni hukumnya makruh. Kenapa makruh? Menggerakkan anggota kecil dalam solat hukumnya makruh. Ini kan nganggu kekhusyuan. Kalau kita solat nunjuk muter ini ilmu. Kalau kita solat muter macam ini, terkena orang duduk sebelah kita ni orang latah, cengkemnya ini. Terujud bacanya. Ya. Tapi yang ngerakkan ini ada dalil. Ya silakan. Tapi kita konsekuen. Sekian banyak anak punya guru dah kata yang nunjuk ngegoyang. Mantap kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang begitu duduk langsung nunjuk. Ada tidak baru nunjuk. Ada. Diawasi galau gawe guru tu diawasi galau. Diawasi, ditanya. Macam itu. Nunjuk. Kalau kita tidak punya guru, kita tidak ada punya apa? Kompas, kan terbengkalai akhirnya. Nyingok di masjid. Allah. Ini. Ada yang Allah. Jadi mana lah? Bingung aku. Kayak di akhirat kayak kita ngap. Misal malaikat ngapa kau main? Aku nyingok mamang itu. Uji mamang, kau nak memelo aku. Jadi tidak kata yang bertanggungjawab. Kata tanggungjawab. Yo kalau terjingok yang benar, lemah benar. Kalau terjingok yang tidak benar, akhirnya terbelingah lah. Kalau kita nyingok di masjid, macam-macam. Yang mak ini, yang mak ini. Kalau anak no problem lah. Pokoknya kita belajar. Allah Akbar. Sudah, ikuti pelajaran kita. Aku nerima dari guruku, dari ustadku, macam itu. Titik. Jadi bahasanya itu ada yang kita jadikan sandaran.
Kalau kita selama ini sholat cuma sekadar melok-melok, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, itu Jadi 4 yang wajib tamak-nina, diperhatikan tamak-nina di dalam sholat. Wallahu a'lamu bissawab.